Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kepada seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi gabungan GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Harapan Indah setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui Zoom dengan ID berikut ini. Mari kita berdoa bersama dan memuliakan Tuhan sebelum memulai setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang akan diadakan pada hari Rabu 21 Juli jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Bethel, disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi selamat pagi, Shalom. Shalom. Percaya ada sukacita dalam Tuhan, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan-Mu Tuhan memberikan kami nafas kehidupan hingga kami hari ini boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saja yang kami agungkan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat, boleh berikan kemuliaan tinggi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya anugerah Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Kita mau nyanyikan pujian buat Allah kita. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Saya mau ajak kita semua untuk lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita mau pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau neduhkan hati kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau yang kami perlukan di setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Allah yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan. Terima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Mari sama nyatakan buat Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, nyatakan.
Ambil alih atas setiap kehidupan kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Ini ungkapan kami ya Tuhan. Jelas Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini pujian kami bagi Engkau ya Tuhan. Jika sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mari Kau berkati Tuhan kami, hingga apa yang kami dengar boleh memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali boleh bertemu kembali. Hari ini adalah kebaktian on-site saya yang pertama kali dalam pelayanan hari ini. Dan saya berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Ada baiknya saya memperkenalkan diri, mungkin ada yang pertama kali. Nama saya Wiryo Hadi, saya ditemani istri saya, Swisa Flora, boleh berdiri Bu. Dan saya menggembalakan di GBI WTC yang ada di Tangerang. Ya. Saya rasa itu saja perkenalannya. Dan saya membantu Pak Rubin, karena beliau adalah ketua umum dari Gereja Bethel Indonesia, saya menjadi ajudannya beliau gitu. Baik, mari hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan tema minggu ini, yakni urapan untuk melayani. Baik, mari kita membaca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Pasal 9 ayat yang ke-8. Alkitab tulis begini ya. Saya mau baca ayatnya supaya kita menjadi dasar kita renungkan bersama. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Pak, apa sih artinya biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu?
Putih, pakaian berbicara tentang kekudusan. Jadi saudara dan saya diminta Tuhan untuk pelihara kekudusan hidup kita. Tetapi pengkhotbah berkata begini, bukan cuman putih pakaiannya, tapi juga tidak ada, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak itu berbicara tentang apa, Pak? Minyak itu berbicara tentang pengurapan. Jadi Tuhan pengen supaya selalu ada urapan. Sebab kalau tidak diurapi Tuhan, ya saudara dan saya tidak mampu melakukan apa-apa untuk melayani Tuhan. Kalau begitu apa sih Pak urapan itu? Supaya kita bisa lebih dalam ya. Apa Pak urapan? Urapan adalah kekuatan Allah yang dilimpahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa melakukan perkara-perkara atau hal-hal yang supranatural yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Simpson manusia biasa, lahir dari ibunya. Sebelum dia diurapi Tuhan ya biasa saja. Tetapi begitu dia diurapi, dia bisa mengalami pengalaman supernatural. Bisa ngangkat pintu gerbang yang orang lain gak bisa. Dia bisa mengalahkan 300 orang Filistin dengan mudahnya, kekuatan sebegitu perkasa. Sekalipun rambutnya ditali, dia dibangun saja, semua tali-tali yang menahan rambutnya Samson begitu saja langsung bisa dilepaskan. Jadi pengurapan itu adalah kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita sehingga saudara dan saya ini sanggup dan mampu. Kenapa sih kadang-kadang kita nggak mampu? Karena kurang urapan. Itu penyakitnya namanya kurap. Kurang urapan. Coba ngomong sama saya, mulai hari ini, bareng-bareng dong bilang sama saya, mulai hari ini, kurang keras. Sama-sama ya, mulai hari ini saya tidak boleh kena penyakit. Oke, shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali boleh bertemu kembali. Hari ini adalah kebaktian onsite saya yang pertama kali dalam pelayanan hari ini. Dan saya berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Ada baiknya saya memperkenalkan diri, mungkin ada yang baru pertama kali. Nama saya Wiryo Hadi, saya ditemani istri saya, Swisa Flora, boleh berdiri Bu. Dan saya menggembalakan di GBI WTC yang ada di Tangerang ya. Saya rasa itu saja perkenalannya, dan saya membantu Pak Rubin karena beliau adalah ketua umum dari Gereja Bethel Indonesia. Saya menjadi ajudannya beliau gitu. Baik, mari hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan tema minggu ini, yakni urapan untuk melayani. Baik, mari kita membaca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Pasal 9 ayat yang ke-8. Alkitab tulis begini ya, saya mau baca ayatnya supaya kita menjadi dasar kita renungkan bersama. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Pak, apa sih artinya biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu?
Putih, pakaian berbicara tentang kekudusan. Jadi saudara dan saya diminta Tuhan untuk pelihara kekudusan hidup kita. Tetapi pengkhotbah berkata begini, bukan cuman putih pakaiannya, tapi juga tidak ada, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak itu berbicara tentang apa, Pak? Minyak itu berbicara tentang pengurapan. Jadi Tuhan pengen supaya selalu ada urapan. Sebab kalau tidak diurapi Tuhan, ya saudara dan saya tidak mampu melakukan apa-apa untuk melayani Tuhan. Kalau begitu apa sih Pak urapan itu? Supaya kita bisa lebih dalam ya. Apa Pak urapan? Urapan adalah kekuatan Allah yang dilimpahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa melakukan perkara-perkara atau hal-hal yang supranatural yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Simpson manusia biasa, lahir dari ibunya. Sebelum dia diurapi Tuhan ya biasa saja. Tetapi begitu dia diurapi, dia bisa mengalami pengalaman supernatural, bisa ngangkat pintu gerbang yang orang lain gak bisa. Dia bisa mengalahkan 300 orang Filistin dengan mudahnya, kekuatan sebegitu perkasa. Sekalipun rambutnya ditali, dia dibangun saja, semua tali-tali yang menahan rambutnya Samson begitu saja langsung bisa dilepaskan. Jadi pengurapan itu adalah kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita sehingga saudara dan saya ini sanggup dan mampu. Kenapa sih kadang-kadang kita nggak mampu? Karena kurang urapan. Itu penyakitnya namanya kurap. Kurang urapan. Coba ngomong sama saya, mulai hari ini, bareng-bareng dong bilang sama saya, mulai hari ini, kurang keras, sama-sama ya, mulai hari ini, saya tidak boleh kena penyakit kurap. Kurap singkatan dari apa? Kurang urapan. Ayatnya di mana Pak? Tadi pengkhotbah pasal 9. Gak boleh ada kurang urapan. Makanya di dalam Mazmur pasal 108 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dengan Allah kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Hanya kalau kita dengan Allah. Berarti kalau saudara dan saya tanpa Tuhan tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan. Baik itu dalam bisnis. Kalau saudara dalam pekerjaan di pendidikan sebagai guru, tidak mungkin ada pendidikan yang bisa berkembang tanpa saudara menerima pengurapan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Oke, kita lebih dalam. Ada bermacam-macam level pengurapan. Saya ingin menyampaikan di dalam Alkitab ditulis ada 3 macam pengurapan. Yang pertama adalah pengurapan orang kusta sebutannya, atau pengurapan kelahiran baru. Kalau saudara membaca pengurapan kelahiran baru ini ada di dalam Imamat pasal yang ke-14, saudara bisa membaca. Imamat pasal yang ke-14, nanti saudara baca di rumah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Setiap kali orang kusta yang sudah jadi tahir, maka sebelum dia boleh berjemaah, sebelum dia boleh masuk dalam lingkungan jemaat, maka dia harus diurapi. Oke. Pak, dalam perjanjian baru apa? Saudara dan saya yang dulu kusta, kita orang berdosa, dan karena kasih Kristus, maka saudara dan saya bisa diampuni, dan saudara bisa menerima pengurapan Tuhan yang membuat saudara bisa mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-27, bunyinya begini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain.
Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ini jadi saudara, pengurapan yang pertama yang membuat saudara tuh bisa baca Alkitab, ngerti Tuhan. Saudara bisa berdoa, mendengar suara Tuhan. Jadi saudara tidak lagi terpisah dengan Tuhan oleh karena pengurapan jenis yang pertama dari karya Kristus dalam hidup kita. Pak, boleh nggak tinggal di dalam level pengurapan itu? Boleh. Pengurapan jenis pertama ini saudara lebih kepada untuk saudara bisa mengenal Tuhan. Untuk saudara bisa diselamatkan, pindah dari kusta rohani kita, dan kita bisa diselamatkan. Tetapi pengurapan itu ada jenis yang lain. Yang ini yang diminta untuk saya berbicara. Yang kedua yaitu pengurapan yang membuat saudara bisa melayani Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Keluaran pasal 40 ayat yang ke-15, di sana dikatakan begini, sebelum Harun dan anak-anaknya dia bisa melayani Tuhan, maka Tuhan memerintahkan begini kepada Musa, urapi mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, yakni Harun, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan ini mereka bisa memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Kenapa sih Pak harus diurapi? Ya, ini pengurapan yang kedua, ini pengurapan untuk saudara bisa melayani, pengurapan imam. Pengurapan melayani Tuhan. Untuk bisa jadi WL, enggak ujuk-ujuk bisa jadi WL. Kalau saudara nyanyinya Slendro Patet Manyuro, saudara tidak akan pernah bisa jadi WL. Kalau saudara nyanyinya C plus gitu ya, DD plus gitu, enggak bakal jadi WL. Oleh karena itu semua pelayanan, saudara jadi businessman, saudara perlu pengurapan untuk supaya bisnis itu bisa berkembang. Saudara untuk berani mengambil keputusan di dalam pelayananmu, di tempat bisnismu, kau perlu pengurapan. Saudara di pendidikan juga sama, dalam pelayanan juga sama, gereja juga sama. Urapan itu sama seperti kayak structure di dalam building. Tiang, orang tidak ada yang peduli dengan tiang. Bahkan seringkali dianggap menjadi pengganggu. Semua pendeta kalau lihat tiang tidak senang. Kenapa saudara? Mengganggu pandangan ke jemaat. Orang juga gak senang. Saya belum pernah orang masuk gedung, tiangnya gede amat gitu. Belum pernah. Selalu lihat indah gedungnya, interior. Padahal sebenarnya yang nyangga gedung ini adalah si tiang itu. Bahkan tiang-tiang yang di pinggir sengaja disembunyikan supaya tidak nampak. Tengahnya kenapa nampak Pak? Ya nggak ada alternatif. Jadi sebenarnya saudara, setiap jabatan, setiap pelayanan itu ada kekuatan untuk menyangganya, dan itulah urapan. Makanya kadang-kadang ada orang yang senang lihat jabatan seseorang. Kalau saudara tidak diurapi di situ, saudara bakal tidak tahan. Ya, kalau anunya itu overweight, terlalu berat. Sama dengan saya saling bahu-membahu, karena melayani orang miskin tidak cukup sendirian. Kemudian barulah Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa, yang saat ini bersama dengan saya. Saya ada satu tim sekarang, terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, lalu Pak Sukardi, lalu Pak Robert. Ketika kami datang ke sana, kami membawa dokter dan memberikan pengobatan secara gratis dan cuma-cuma. Ketika ada halangan, Tuhan mengirimkan kepada kami teman-teman dari Kuramil dan Banpensa untuk membackup kami, sehingga pekerjaan Tuhan yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Aktivitas pelayanan ini terus dilakukan dengan tulus seperti yang Tuhan ajarkan. Sampai pada suatu hari, mereka dipertemukan dengan seorang wanita yang mengandung bayi tanpa ayah.
ada satu perempuan yang sedang hamil dan duduk termenung. Lalu kami tanya, ada apa? Dan ia menjawab, ia telah hamil tetapi ditinggal oleh pacarnya. Sampai sekarang ia tidak pernah bertemu lagi dengan pacar tersebut. Lalu kami tanya kepada mereka, sekarang sudah hamil berapa bulan? Dan perempuan itu hanya menggelengkan kepala. Dan pada waktu dokter itu periksa, rupanya air ketubannya sudah pecah. Dilihat kondisi ibu ini, kalau dibiarkan telat saja sedikit, kita tidak tolong dia, kemungkinan besar bayinya akan meninggal. Dan ibunya pun terancam. Lalu kami segera sama-sama membawa dia, melarikan dia ke rumah sakit umum. Dan 2 hari kemudian, dia bisa melahirkan secara sesar dengan selamat. Lalu Bapak Gembala sendiri yang memberikan nama anak itu, Kesia. Ya, kalau Lastri sendiri gimana perasaan Lastri? Alhamdulillah ada yang nolong. Kemudian ada saat di mana saya harus masuk untuk mendoakan dia. Doa ya, tapi boleh nggak saya pakai nama Yesus? Tapi saya bilang saya berdoa dengan nama Yesus ini. Iya nggak apa-apa, saya percaya dia mau. Nah lalu kami doakan. Nah disitulah ketika saya berdoa untuk Lastri khususnya dan keluarga umumnya. Lalu di tengah-tengah saya berdoa, urapan Tuhan turun. Dan disitulah keluarga ini mengambil keputusan untuk mau datang ke gereja mencari Tuhan. Mencari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu dia datang pertama kali ke gereja, dia merasa ada damai sejahtera. Lalu minggu berikutnya dia berkata bahwa saya sekeluarga, seisi rumah saya mau dibaptis, menyerahkan hidup bagi Kristus. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada sesama akan memberikan dampak yang besar. Namun, bagi orang yang percaya, kebaikan yang disertai oleh kasih Kristus selalu melahirkan pertobatan untuk kerajaan Allah. Satu orang ditolong, keluarga besarnya menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, satu orang yang setia berdalam panggilannya dan menatapi, mau melayani, Tuhan urapi, ada yang jadi perawat, ada yang jadi tukang obat, ada yang jadi dokter, lalu ada yang penginjil, yang tadi yang banyak ngomong itu penginjilnya. Jadi kalau disuntik nggak baik, maka penginjilnya yang datang. Satu demi satu. Saudara perhatikan ya. Urapan ini adalah urapan untuk melayani. Jadi kalau nggak dimelayani, nggak dipakai melayani, ya nggak diurapi. Karena memang ini pengurapan untuk melayani. Oleh karena itu, lewat khotbah ini, ayo mulai kita belajar pelayanan tidak harus di sini. Karena kalau yang khotbah cuma satu, yang WL cuma satu, tapi pelayanan di luar masih banyak sekali. Yang ketiga, level ketiga adalah pengurapan yang ketiga, namanya pengurapan raja. Pengurapan ini diberikan seseorang untuk memiliki otoritas untuk memerintah. Otoritas untuk memerintah menduduki baik itu ministry atau setiap pilar, bidang yang dimana Tuhan memanggil saudara. Nah saudara, pengurapan ini pun otoritas yang Tuhan berikan di dalam membangun sebuah ministry atau bisnis atau pekerjaan saudara, ini pun ada levelnya. Levelnya maksudnya gini, pengurapan saudara, kenapa kok tiang ini gede sekali di gedung gereja ini? Kenapa di ruko kok kecil? Nah pengurapan, saya berikan contoh, pengurapan ini semakin besar tugas yang diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada dia level pengurapan yang lebih gede. Karena untuk menyangga sebuah beban yang lebih berat, maka dia harus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kalau enggak kepledes dia saudara. Makanya banyak orang yang melayani stres. Saya ulangi, banyak orang yang melayani itu stres. Bukti bahwa dia stres, orang itu kalau stres, bukti bahwa
pengurapannya tidak sanggup untuk dia menopang beban pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, kita mesti, makanya pengkhotbah tadi bilang, kamu tidak boleh sampai kekurangan minyak. Kamu nggak boleh sampai kekurangan pengurapan. Karena kalau enggak, kamu melayani Tuhan, kamu ngerjakan bisnis kamu ngerjakan apa tugas yang Tuhan berikan pada kamu, terasa berat. Dan itu sebabnya banyak orang stres. Apalagi di tengah pandemi. Raja Daud contohnya, saya buka sedikit ya. Daud diurapi oleh Tuhan itu step by step. Waktu Tuhan tidak berkenan kepada Saul, sekali Saul tidak berkenan, Daud langsung diurapi. Pertama di Bethlehem, supaya dia menjadi raja. Tapi dia belum langsung menjadi raja. Kenapa dia diurapi? Supaya dia kuat dan tahan waktu dia dipersiapkan Tuhan. Dikejar-kejar Saul, dia tahan karena dia diurapi oleh Tuhan. Setelah dia selesai, maka dia naik lagi, pengurapan lagi. Sorry. Yang kedua adalah pengurapan Daud, lalu selesai, Saul mati, dia diangkat oleh Tuhan dan diurapi sebagai raja di Hebron. Raja Yehuda. Kelompoknya kira-kira satu suku Yehuda yang mau dipimpin oleh Daud. Step lagi. Lalu kemudian di dalam yang ketiga, 2 Samuel pasal 5 ayat 3, Daud kemudian diurapi oleh tua-tua Israel. Pada waktu Isiboset meninggal, kemudian tua-tua Israel kemudian datang kepada Daud dan dia mengurapi supaya dia menjadi raja Israel. Jadi pengurapan itu diberikan Tuhan selalu untuk tugas, untuk pelayanan, untuk tugas, untuk memerintah pada porsi yang lebih besar. Saudara diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, biasanya orang senang melihat orang besarnya sebuah bisnis, pelayanan, pekerjaan, atau apa saja. Tetapi jangan lupa, orang itu harus menerima pengurapan dari Tuhan kalau mau happy hidupnya. Sebab kalau ada orang jadi pendeta nggak happy, jadi bisnismen nggak happy, jadi guru nggak happy. Kenapa? Karena dia tidak menerima pengurapan. Saya mau membaca satu ayat. Untuk saudara ada 4 hal, saya harap saya bisa cepat. 4 hal yang harus Anda ketahui tentang pengurapan. Supaya saudara bisa menggunakan dengan tepat. Sebab di dalam Alkitab banyak sekali orang yang diurapi tapi salah menggunakan pengurapannya. Mari baca ya. Saya mau baca, sebenarnya semua dibaca. Tapi supaya singkat saya baca ayat 23, Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 30. Keluaran 30 ayat 23 saya baca. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal. Tuhan kasih tahu kepada Musa, ini ya minyak urapan, kamu harus siapkan begini ya. Ini ramuannya. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. 24. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Ayat 29. Haruslah kamu kuduskan semuanya itu sehingga menjadi, perhatikan, maha kudus. Supaya setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Minyak urapan yang maha kudus, kalau kena orang-orang menjadi kudus. Lalu kemudian ayat 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku. Kunya besar. Perhatikan ayat 31. Kunya besar di antara kamu. Turun-temurun. Orang Israel juga bisa membuat ramuan yang sama. Karena Musa udah declare ini loh untuk urapan, minyak urapan. Ayat 32. 33 lah supaya cepat. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau minyak urapan itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang itu, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Wow, ngeri banget.
Jadi urapan itu memang sudah ada tata caranya. Nomor 1, 4 hal yang harus saudara dan saya ketahui supaya saudara melaksanakannya. Kalau diurapi Tuhan itu harus dipakai sesuai dengan arahan Tuhan. Nomor 1, apa Pak yang harus saya perlu ketahui? Minyak urapan itu ada harganya. Tadi saudara, minyak terbuat dari apa saja tadi? Saudara bisa baca, ada dari tebu, ada dari mur, ada dari kayu teja, ada dari minyak zaitun. Itu semua ada harganya. Zaitun mahal, kayu teja mahal, ada harganya. Pak, artinya apa? Artinya gini, saudara kalau mau diurapi Tuhan, pengurapan itu membuat saudara jadi lebih perkasa daripada orang lain. Saudara kalau diurapi Tuhan, Anda itu jauh lebih mampu melakukan sesuatu daripada orang lain yang gak diurapi. Tapi Tuhan bilang pengurapan ini kamu harus mau bayar harganya. Bayar harganya apa Pak? Hidup kudus, bayar harga. Anak muda kalau mau dipakai Tuhan gak bisa. Gak sama dengan orang dunia, gak bisa, mesti bayar harga. Apalagi Pak, orang tadi yang sepertinya memenangkan jiwa muda, tapi dia bayar harga, bayar waktunya. Yang tadi itu Pak Soekardi itu businessman, dia gak bisa ngomong. Wong di video aja baca teks. Tadi ada orang hamil, ditinggal pacar. Cuman begitu aja. Tapi dia yang supply, dia punya kekuatan, yang lain gak punya, dia punya. Dia yang sediakan suntikan, dia sediakan obat. Dan dia sediakan semuanya demi apa? Supaya ministry ini, pelayanan ini, ingat ya, urapan untuk melayani. Jadi kalau punya pengurapan tidak untuk melayani, jadi urap-urap. Gak berguna pengurapan itu, so that's why very dangerous untuk orang itu sendiri. Jadi kalau saudara diurapi mesti bayar harga, ada yang waktu dibayar, kekudusan, ada uang yang harus dikeluarkan untuk memenangkan jiwa yang tadi saudara lihat. Di dalam Yesaya pasal 47 ayat 1 sampai 14, itu lambang daripada air yang sekaki, mata kaki, selutut. Itu lambang daripada level pengurapan yang bisa bertambah, makin lama makin banyak, makin besar. Bahkan satu hari akan menguasai saudara, sampai saudara tidak lagi, sekalipun Anda punya free will, tapi Anda punya kerelaan untuk menyerahkan free will saudara kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai. Wow. Kalau saudara sudah ditenggelamkan oleh Tuhan dengan pengurapan yang dasar, dengan karya Roh Kudus, Anda dipenuhi Roh Kudus dan Tuhan mengurapi saudara, saudara tinggal berenang. Di dalam Yesaya pasal 47, berenang. Artinya saudara sudah tidak lagi pergi kemana Tuhan mau. Yang kedua, wah udah habis waktu saya. Cepat sekali ya. Yang kedua, Keluaran 30 tadi yang kita baca. Orang yang bertemu dengan Anda akan mengalami impartasi urapan. Minyak urapan itu maha kudus, kalau kena ke orang sesuatu, orang yang najis jadi kudus. Benda yang najis jadi kudus. Ini bicara apa Pak gini, kalau saudara orang yang diurapi Tuhan, saudara ketemu dengan orang yang lemah, itu perkataanmu itu, urapan itu tuh nyamber. Jadi dia jadi kuat. Orang yang sakit karena saudara diurapi, tumpang tangan, nyamber, disembuhkan. Dulu saya pada waktu pertama kali melayani, saya punya kakak pembimbing namanya Midas Simanjuntak, orang Batak. Tingkat 2, tingkat 1 saya dimuridkan. Saya suka lihat kakak pembina saya ini, waktu saya sekolahnya di IPB. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Sekolahnya jadi IPB. Insinyur keluarnya. Tapi dia suka saya liatin bagaimana kalau dia ngusir setan. Wow. Dia baru datang aja setannya itu udah kelabakan. Saya tanya dia, gimana caranya supaya saya juga bisa melayani kayak kamu? Dia bilang begini, kamu mesti ikut aku kalau mau. Kemana aku pergi kamu belajar, oke?
Lalu saya ikut. Oh begitu. Oh oke. Saya ikut, ada di situ, nular, terimpartasi. Lalu saya bayar harga, ikutin dia, bayar harga gimana belajar caranya ngusir setan. Oke, poin pertama diikuti, poin kedua diikuti. Satu hari, ada orang kerasukan, teleponnya Midas. Jadi Midas ini terkenal dengan Ghostbuster, tukang ngusir setan. Lalu kemudian dia ditelepon, terus dia panggil saya. Kamu mau nggak latihan? Mau, siap. Tuh ada orang kerasukan di sana, udah diusir-usir nggak keluar-keluar. Ayo mau datang. Siap. Masih muda, tingkat 2. Saya datang. Ya tidak secanggih kakak saya, kakak pembina saya. Waktu saya liatin gitu, kalau Midas datang, itu langsung setannya langsung gelepar-gelepar. Kalau saya datang, setannya belum apa-apa. Dia diem aja. Lalu kemudian saya langsung gunakan, ingat caranya begini ya. Dalam nama Yesus, setan lu keluar sekarang. Itu setan, hilang. Wih, sakti juga ternyata saya. Wah, waktu itu saya langsung jadi anak muda, tinggalin semua yang saya suka. Dan saya mulai melayani Tuhan. Dan gara-gara itulah jadi pendeta. Saya sebenarnya enggak punya saya kerja di perusahaan 13 tahun, saya pikir saya enggak mungkin Tuhan panggil saya jadi pendeta full time kayak gini. Jadi pada waktu saya ngerti prinsip pengurapan ini, maka saya di gereja, saya bilang sama jemaat, saudara waktu saya masih muda, belum kawin, maka saya, kalau dia Ghostbuster di Bogor, di Tangerang setiap kali ada pabrik orang kerasukan dia panggil saya, gereja kerasukan dia panggil saya jadi Ghostbuster berikutnya di kota Tangerang. Impartasi. Sekarang saya bilang, sekarang jemaat kamu sudah dengerin, kamu sudah tahu caranya, sekarang kamu saya impartasikan. Sekarang kalau ada setan, ada orang kerasukan, jangan panggil pendeta lagi. Semua jemaat mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Takut kan? Tapi saya harus latih karena jemaat semua harus diurapi. Coba katakan bersama saya, semua jemaat, kurang keras, semua jemaat harus diurapi. Karena untuk melayani. Saudara kalau mau melayani dengan kekuatan sendiri nggak berhasil. Nggak bisa, Anda memenangkan jiwa mana mungkin, yang bikin bertobat itu Roh Kudus. Anda mesti harus kekuatan dari Tuhan. Ngusir setan. Pakai apa? Profesor? Nggak bisa. Doktor? Nggak bisa. Yang bisa mengusir setan itu kuasa, urapan dari Tuhan yang membuat dia bisa punya kekuatan untuk menolak kekuatan musuh. Saya bilang gitu sama jemaat. Jemaat, tiba-tiba ada yang bercerita sama saya hari Minggunya. Pak, hari kemarin, bulan kemarin Bapak khotbah itu, saya punya cerita. Dia cerita, dia bisnismen. Dia punya restoran, pegawainya di lantai 3. Lalu kemudian tiba-tiba kerasukan. Pemain musik boleh kembali. Saudara saya karena waktunya ya. Jadi lalu kemudian dia kembali. Pada waktu dia kembali ke rumah, tiba-tiba teleponlah si pegawainya dari kantor. Pak, ini ada orang kerasukan. Kita udah doain Pak. Udah usir-usir, udah kita ikat-ikat. Maksudnya diikat semua supaya nggak ngerusakin. Tapi nggak baik-baik. Lalu namanya Pak Gunawan ini dia telepon. Dia udah siap-siap telepon karena berantakan itu lantai 3. Dia pada waktu mau telepon saya, telepon pendeta atau telepon di, kan ada hotline gereja ya, mau telepon. Dia ingat khotbah saya. Kalau ada kerasukan, jangan panggil pendeta. Saya mewakili Pak Rubin ya. Kalau ada kerasukan, jangan panggil pendeta. Enggak ada yang amin. Tuhan ampuni Tuhan umat-Mu. Coba ngomong dulu supaya setan itu tahu bahwa saudara sudah akan diurapi Tuhan.
Bilang sama saya, kalau ada yang kerasukan, kurang keras, kalau ada yang kerasukan, jangan panggil pendeta. Selesaikan sendiri dengan urapan yang baru. Yes. Yesnya kurang kenceng. Lalu kemudian dia ingat, Pak Wiryo kan bilang gak boleh ngundang pendeta, gak boleh telepon pendeta, apalagi telepon gembala. Ditutup, dia pergi ke kantornya, dan kemudian dia usir itu setan. Setan, dalam nama Yesus, kamu aku ikat, keluar kamu. Tuhan itu baik ya, kalau orang tuh takut-takut gitu ya, sekali ya keluar karena latihan. Setannya keluar, bus, jam 12 malam. Besoknya dia cerita, dia bilang ini, Pak, bener itu yang Bapak bilang, gak usah panggil pendeta. Keluar Pak, dan saya beruntung karena saya latihan. Saya beruntung karena saya punya pengalaman. Oh, lain kali kalau begini, bukan hanya karyawan saya, tetangga saya kerasukan, saya nggak usah panggil pendeta. Karena Roh Kudus sudah menutupi dan menaungi hidupku dan mengurapi aku. Aku bisa melayani Tuhan. Dan itu sebabnya saudara, saya senang sekali kalau jemaat yang melayani Tuhan. Kalau pendeta kerjaannya apa? Ya memang melayani kalau dia. Tapi Tuhan senang kalau saudara melayani Tuhan. Saya berdoa hari ini, mungkin ada saudara yang gagal karena terlalu berat. Mungkin ada yang stres, terlalu berat. Ayo hari ini, saya undang bangkit berdiri. Saudara yang rasanya stres, mungkin jangan-jangan kurang kekuatan. Minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong saudara untuk minta diurapi. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi aku Tuhan. Minta sama Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Katakan, penuhi aku Tuhan. Saudara yang rindu dipenuhi, angkat tanganmu berkata, Tuhan penuhi aku dengan urapiku Tuhan, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah. Oh yes Lord, yes Lord. Angkat tanganmu, terima pengurapan yang baru. Minta lebih dari yang biasa, minta lebih. Oh sakandaralaba takandaralabo. Rorobo sekendere de kondoko masaka. Curahkan. Yes, terima. Oh rababaraba sakandaralaba sakara. Re de koko sonda karalaba. Pengurapanmu tercurah. Radalaba sakandaralaba. Tuhan urapi hamba-hambamu, urapi anak-anakmu, urapi. Oh sakandaralaba sakandaralaba. Rede kosoko dorodo sekere. Yes Lord. Shede korodo basokaralaba. Tercurah dalam hidupmu. Penuhi dengan urapan yang baru supaya mereka kuat melayani Tuhan. Penuhi Tuhan. Oh syadalalabarala. Saya merasakan ada kuasa yang keluar. Saya merasakan ada kuasa yang keluar.
dan menjamah saudara. Ada banyak dari antaramu pulang dari tempat ini ada kekuatan yang baru, ada urapan yang baru, lebih daripada urapan yang pernah kamu terima. Ada pengurapan yang baru untuk tugas yang baru, pelayanan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa Roh Kudus ada bagi setiap kita menjadi kekuatan. Sama-sama katakan amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah selesai beribadah. Kita berterima kasih bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang kita alami, tangan Tuhan yang kuat ada bersama dan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ibadah yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kami masih ibadah dari rumah kami masing-masing, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan ada di rumah kami dan memberkati kami juga. Pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kondisi bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Engkau melihat Bapa, keadaan bangsa kami hari ini. Kalau hari-hari ini ada banyak korban daripada pandemi COVID-19. Kami berdoa, ampuni bangsa dan negara kami, ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Dosa umat-Mu di atas bangsa ini, sehingga pemulihan Tuhan turun atas bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan para gembala kami, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, pemimpin rohani kami Tuhan memberkati, Om Julius, Pak Rubin, Pak Suito dan keluarga besar mereka, dan juga seluruh pengurus dan pelayan Tuhan, sidang jemaat-Mu di Harapan Indah, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang bergumul dalam ekonomi keuangan Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita, siapkan hati dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan berkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan berkati kita. Nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.